Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast UIN Gusdur edisi Rumah Ruang Mahasiswa. Halo, aku Dia Septi yang hari ini bakal nemenin kalian ngobrol seru sama salah satu UKK yang sigap dalam segala hal nih. Mari kita sambut, inilah UKK KSR PMI. Yeay. Halo, kakak-kakak. Oke, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Skuy lah, kenalan dulu aja. Silakan. Ya. Halo sobat mahasiswa, perkenalkan namaku Salwa Durratun Nasyah. Di sini saya sebagai pengurus dari UKK KSR PMI Unit UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Oke, untuk kakaknya. Halo, perkenalkan saya Ismatul Hasana, biasa dipanggil Isma. Saya juga merupakan salah satu pengurus dari UKK KSR PMI UIN Gusdur. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah. Oke, ini sama Kak Salwa dan Kak Isma ya. Nah, di UKK KSR PMI sendiri itu ada jargonnya nggak sih? Ya pastinya ada dong. Oke, aku dikasih tahu dong. Oke, gimana jargonnya ini? Jadi jargonnya kalau kita bilang siamo, Oke. nanti dijawabnya siamo tutti fratelli seperti Oh, itu. tutti fratellis. Iya. Oke. Ayo, Langsung saja ya. iya langsung saja kita jargon ya. Oke, bareng aja mungkin ya. Iya, bareng-bareng. Oke. Siamo Tutti. Siamo tutti Oh, fratelli. Oke. Sorry. Iya. Siamo tutti Fratelli. Fratelli. Ya. Oke, aku yang siamo aja ya. Oke. Siamo Siamo tutti fratelli. Oke, yeay. Ulang lagi. Kurang semangat. Siamo tutti fratelli. Oke, cakep. Nah, sekarang aku pengen tahu nih, apa sih itu KSR PMI dan kepanjangannya dari KSR PMI sendiri itu apa? Coba silakan. Nah, jadi KSR PMI itu merupakan unit kegiatan khusus yang ada di UIN Gusdur Pekalongan. Oke. Yang bergerak di bidang kemanusiaan, terus kesukarelaan dan palang merah. Oke, baik. Nah, di UKK KSR PMI UIN Gusdur ini di bawah naungan dari Palang Merah Indonesia. Oh, secara langsung itu? Iya. Dan menjadi salah satu apa sih? Wadah. Ya, wadah sebagai aktivitas mahasiswa di lingkungan UIN Gusdur. Oh, oke. Nah, karena sebagai organisasi relawan ya, tentunya UKK KSR PMI itu juga bergerak di bidang kayak pelayanan kemanusiaan gitu, di berbagai situasi darurat gitu. Nah, UKK KSR PMI itu juga menjunjung tinggi nilai prinsip-prinsip Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Mantap. Ya, itu ada 7 prinsip teman-teman. Wah, Ada keren. kemanusiaan, terus kesamaan, terus kenetralan, terus kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, dan kesemestaan. Oke. Gitu. Sangat mulia sekali ya Iya. KSR PMI itu. Nah, kepanjangannya sendiri itu apa sih KSR PMI? KSR PMI itu biasa disebut dengan Korps Sukarela Palang Merah Oh, Indonesia. oke. Gitu. Bagus. Nah, aku pengen tanya nih, alasan kalian bergabung di KSR PMI sendiri itu apa? Coba. Oke. Ya. Kalau saya sendiri itu dulunya itu kan bergabung di Palang Merah Indonesia PMR ya di oke. tingkat sekolah. Kemudian ingin melanjutkan kembali nih di KSR PMI. Apa sih bedanya antara PMR dan juga KSR? Selain itu juga saya ingin bermanfaat itu untuk Masya orang Allah, lain dan juga sungguh mulia sekali niatnya ya. dan juga ingin mengabdi kepada masyarakat seperti itu. Oke, bagus. Kalau Kak Salwanya sendiri? Kalau diceritain
jadi tahu nih alasannya kenapa. Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Kita saling sharing aja. Iya. Dulu itu sempat bingung mau ikut organisasi apa. Terus ke notis sama KSR. Terus dikit cari tahu KSR itu apa gitu kan. Terus setelah dicari tahu, ternyata aku tertarik gitu, tertarik. Terus bergabung. Nah, setelah bergabung itu kayak mendapatkan hal baru gitu loh, hal baru, ilmu pengalaman baru. Iya, pengalaman baru juga gitu. Nah, ini sedikit cerita ini. Nggak apa-apa. Aku juga mau cerita. Iya. Jadi dulu pun aku sempat ikut PMR kan waktu SMP SMA. Cuman ya sekarang nggak tak lanjut gitu. Makanya aku penasaran nih bedanya KSR PMI di tingkatan perkuliahan sama PMR tingkatan sekolah itu yang membedakan tuh apa sih? Atau lebih challenging gitu silakan. Oke. Mungkin untuk perbedaannya antara PMR dan juga KSR itu yang pertama itu dari tingkatannya ya. Kalau PMR itu di tingkat sekolahan baik dari SD, SMP sampai SMA. Kemudian kalau KSR itu tingkatnya itu di perguruan tinggi. Terus juga ada di PMI cabang. Kalau di PMI cabang itu namanya KSR Markas. KSR Markas. Iya. Kemudian selain itu dari kurikulum pembelajarannya itu juga berbeda. Dari materi-materi dan juga pelatihannya itu kalau di KSR lebih kompleks dan juga lebih luas cakupannya. Gitu. Kalau di PMR kan dasar-dasarnya saja ya. Betul, paling menangani orang pingsan seperti itu ya. Nah, terus juga kegiatan di KSR PMI sendiri itu apa sih? Ataukah hanya teori, terus praktek, kayak gitu mulu? Kan bosen ya, pasti ada kegiatan yang lainnya dong. Boleh dong dikasih tahu ke kita ini. Oke, untuk terkait dengan teori dan juga prakteknya itu kalau KSR ataupun PMR itu kan ikonnya itu pertolongan pertama pasti PP gitu ya. Padahal lebih dari itu di KSR juga kita belajar tentang kemanusiaan dan juga kerelawanan. Kita juga belajar tentang perawatan keluarga. Kemudian ada pendidikan remaja sebaya. Kemudian juga ada manajemen bencana. Itu yang paling menarik sih. Berarti udah pernah langsung terjun ke lokasi bencana ya? Coba dong gimana ceritain itu pengalamannya selama di sana. Untuk pengalamannya ya, itu waktu banjir di Wangandowo Wangandowo. Nah, ternyata berbeda. Kan sempat pernah simulasi nih. Nah, ternyata kok berbeda sama simulasi waktu terjun gitu kan. Kayak masyarakatnya itu kayak benar-benar riweh gitu loh. Kayak wah ada PMI ini, ada PMI pasti ada bantuan turun lah, inilah itu kan segala macam. Langsung berharap. Jadi kayak berbeda banget gitu, tapi dari situlah kayak mempunyai pengalaman baru gitu kan. Terus juga bagaimana cara menangani orang yang panik karena mungkin kehilangan harta benda gitu. Betul. Terus juga kepisah gitu sama keluarganya mungkin. Paniknya itu pasti ada. Pasti. Tapi kan itu sesuatu yang sangat-sangat berharga ya, menjadikan pelajaran hidup gitu loh. Jadi kita itu nggak cuma teori aja, tapi real time-nya pun kita tahu menanganinya seperti apa. Nah, untuk di KSR PMI sendiri itu kalau praktiknya itu biasa dibina sama siapa sih, yang ahlinya kah atau gimana? Kalau di KSR sendiri itu bentuk pelatihan gitu ya. Biasanya kita mengundang dari PMI cabang langsung, baik dari PMI cabang Kota Pekalongan maupun dari PMI cabang Kabupaten Pekalongan seperti itu. Jadi memang harus sesuai dengan bidangnya masing-masing. Betul. Nah, kalau KSR PMI sendiri tuh pernah nggak ke kunjungan PMI di luaran sana gitu? Nah, itu pernah ya. Pernah. Karena kan di KSR PMI Uin Gusdur ini tuh masih berinduk di PMI Kota Pekalongan ya. Jadi secara administrasi itu tuh masih melalui PMI gitu. PMI, Nah, selain dari administrasi,
di UKK KSR juga itu ada proker jaga piket markas gitu. Nah, jaga piket markas itu berarti salah satu contoh pengimplementasian tadi yang udah disebutin Mbak Isma ya, tentang pelatihan, terus teori gitu loh. Nah, terus selain itu juga sering dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan PMI. Nah, sering. Iya, kemarin waktu minggu kemarin ya Mbak, tanggal berapa? 14 sampai 13 minggu. Itu ada kegiatan Latgab Korwil 3 di Batang gitu. Nah, dari UKK KSR itu dimintai kayak delegasi gitu. Oke. Berarti nggak monoton cuma di kampus doang kan? Iya, betul. Nah, itu prakteknya itu kadang juga di luar kampus nggak sih, praktek dalam teorinya? Misal nih PP yang minggu kemarin di kampus, minggu ini coba deh di PMI gitu, pernah kan pasti? Iya. Nah itu coba dong diceritain gimana keseruannya belajar di luar kampus, seperti itu. Oke, mungkin dari prakteknya juga kita sering di luar ya. Kadang di PMI Kota Pekalongan, kemudian kita juga pernah berkunjung ke UDD Kabupaten Pekalongan. Pernah juga. Kemudian kita juga dilibatkan dalam jaga medis satuan di pas hari Lebaran dan juga Nataru. Oh itu ada. Ya, bersama kepolisian, TNI, Polri, itu kita juga bergabung bersama mereka. Keren ya berarti. Ada peristiwa apa nih selama kalian jaga? Coba dong sharing ceritanya. Sedikit cerita nih. Iya, nggak apa-apa, banyak juga nggak apa-apa kok. Pengalaman ya. Jadi waktu itu saya sendiri ya yang menangani orangnya. Itu waktu jaga donor darah. Itu donor di darah. Fasya, Fakultas Syariah. Kebetulan itu tuh hujan. Hujan. Terus ada mahasiswa yang kepleset. Waduh. Aduh ya Allah. Ya Allah, ngeri banget ya itu. Merinding nih saya. Terus jatuhlah kena pinggiran lantai. Nah, ternyata kepalanya bagian sini itu berdarah. Sangat parah nggak tuh berdarahnya. Untung waktu itu saya sama teman-teman itu masih di Poliklinik Fasya. Baru selesai kan istirahat gitu. Nah, terus ada yang manggil. Terus waktu itu panik dong. Untungnya ya bisalah ditangani sedikit. Terus ambil selimut itu buat nutupin pendarahannya itu biar nggak berdarah gitu kan. Terus habis itu dari kabak Fasyanya itu langsung merujuk ke rumah sakit rumah sakit Kajen gitu. Soalnya kan itu urusannya sama kepala ya. Itu termasuk hal yang fatal itu. Nah, kalau waktu upacara sendiri, apa KSRPM itu tugasnya cuma jaga upacara doang sih ya? Ya, kalau orang awam kan masih mikirnya gitu ya, apalagi kalau teh buatan KSR nih mesti manjur gitu kan. Manjur langsung sembuh gitu. Padahal itu luas banget ya KSR itu. Nah, nggak cuman jaga upacara aja gitu. Di KSR UIN Gus Dur sendiri itu ada divisinya masing-masing. Jadi setiap divisinya itu mempunyai tugas atau tupoksinya, job desk lah bahasanya gitu. Itu ada 7 sama BPH. Itu ada divisi diklat. Divisi diklat ini tuh pendidikan dan latihan. Jadi buat kayak bahasanya praktek-praktek terus teori sebagai itu berarti divisi pertama. Terus divisi Abdimas itu pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat itu berarti kayak kita mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari secara langsung terjun. Terus ada Litbang SDM. Litbang SDM ini tuh penelitian pengembangan sumber daya manusia. Itu berkaitan dengan kepenulisan saja. Jadi kepenulisan. Jadi di KSR itu
tidak hanya muluk-muluk tentang kemanusiaan saja, tapi ada kepenulisannya juga. Penulisannya itu lebih ke arah mana ini? Itu lebih ke jurnal, Oh, terus jurnal. artikel gitu Wah. kan. Nah, jurnalnya itu tentang apa itu Kak, boleh tahu isinya? Ya tentang apa namanya, kesehatan. Oh, kesehatan. Oke, juga oke, kadang oke. kegiatan yang kita adain itu kan pengabdian masyarakat itu sering juga kita buat jurnal, Jurnal, seperti itu, oh. jadi sekaligus. Oke, Ya, keren. contohnya diseminasi kemarin itu sempat itu ya Mbak publish gitu Oh, di publish, jurnal oke. pengabdian masyarakat gitu. Terus ada Doras Apa itu itu Doras? donor darah sukarela. Oh, donor darah. Nah, donor darah sukarela itu kayak ya kalau semisal di UIN itu mau mengadakan donor darah. itu sebagai penghubung ke UDD gitu. Iya. Terus ada logistik. Nah, logistik ini tuh berhubungan dengan seragamisasi kita, UKK, KSR gitu. Kayak baik itu PDH, ID card segala macam. Itu yang ngurus divisi itu. Iya, oke, ibu oke. lah bahasanya. Oh, ibunya, Ibu rumah ibunya tangga. KSR PMI. Iya. Oke. Nah, oke, Terus lanjut. yang terakhir ada Infokom. Infokomnya informasi dan komunikasi. Nah, itu tuh kayak publikasi apa sih? Kegiatan-kegiatan gitu kan. Oke, oke. Publikasinya tuh di mana itu berarti? Media sosial? Iya, media Oh, sosial yang apa namanya? Memegang semua media sosial di KSR PMI gitu. Oke. Berarti nggak cuma melulu tentang Iya. pertolongan waktu pingsan aja ya. Ternyata KSRPM ini ada 7 divisi Iya, dan itu semuanya sangat-sangat berguna sekali, bermanfaat. Oke. Nah, aku sedikit mau ngukur pengetahuan kakaknya nih tentang apa sih itu pertolongan pertama. Oke. Jadi pertolongan pertama itu sebenarnya pemberian pertolongan segera nih. Sebelum nanti dirujuk ke fasilitas kesehatan. Jadi pertolongan pertama kali yang dilakukan nantinya akan ada pertolongan lanjutan di fasilitas kesehatan. Seperti itu. Seperti itu. Mungkin contohnya yang darah itu ya, yang keluar itu ya. Itu berarti termasuknya PP, pertolongan Iya, pertama pertolongan dengan pertama. cara disumbatkan Iya, pakai selimut. biar enggak kemana-mana darahnya. darahnya biar enggak mengalir terus berhenti. Untuk memberhentikan sementara. Iya, Oke, oke. Nah, terus gimana sih cara buat menangani orang yang sedang pingsan? Soalnya kan kadang-kadang kayak ada orang pingsan nih, langsung disodorin minyak kayu putih. Padahal kan itu salah bukan seperti banget. itu kan. Nah, coba dong dikasih tahu tips yang sebenarnya itu gimana cara penanganannya. Kalau ada orang pingsan kan masih orang itu kayak mengerumunin, wah ada apa Iya, tuh kok bener. jatuh apa gitu kan. Itu tuh itu salah, harusnya dibawa ke tempat yang aman dulu karena kan pingsan itu kekurangan oksigen. Oksigen, Iya, jadi harus ya dibawa ke tempat yang lumayan lah oksigennya tidak dibagi-bagi gitu kan. Kalau kerumunan kan Iya, itu kan oksigennya kita iya ini juga. bagi berapa orang itu yang jadi kerumunan kan. Nah, itu. Terus dibaringkan. Terus pakaian yang ketat, Kancing. iya kancing. Terus ini jam tangan. Nah, biasanya ini sabu, ya, ikat pinggang ya, itu betul. perlu dilepas. Iya, itu. Agar apa? Agar bisa Pernapasannya itu lancar. Oke, lanjut lalu. Nah, terus habis itu tinggikan kaki. Oh, kaki. Soalnya kenapa tuh kok bisanya ditinggikan kakinya? Biar apa? Karena kan biar jantungnya itu bisa mengalirkan oksigen gitu. Jadi aliran darahnya itu lancar. Lancar. Iya. Oke, terus lanjutannya? Setelah udah sadar nih, jangan langsung dikasih minum. Oh iya. Kan kadang Oh iya, kadang langsung disodorin minumnya. Iya. Itu cara yang tepat itu gimana itu habis ya, sadar? harus ditenangin dulu Diajak komunikasi lah. Iya, katanya tuh kalau habis pingsan malahan diajak komunikasi terus kan, Iya, biar setelah baru sadar 100% gitu. Nah, untuk cara biar orangnya itu bangun dari pingsan itu gimana sih caranya? Biasanya itu dikasih respon nyeri. Nah, oke, dengan cara?
Biasanya bisa di sini ya, bisa dipencet. Kalau enggak di kuku yang bagian putih ini. Ini kalau dipencet tuh rasanya nyeri banget sih. Rasanya nyeri banget. Jadi kalau pura-pura pingsan pasti kesakitan itu. Iya, Langsung bangun. Gitu ya. Oke. Nah, lalu kadang dikasih setelah bangun nih, kan pasti make sure dulu dong ditanya ada alergi wangian nggak. Nah setelah itu baru dikasih minyak kayu putih. Oke. Soalnya takutnya kan kalau orang yang pingsan terus dikasih wangian dia alergi nanti kan malah fatal ya jadinya. Bukannya menyembuhkan malah memperparah nanti. Oke. Nah ini mungkin berguna banget nih ya bagi para kaum perempuan waktu lagi masak nih terus kecipratan minyak. Nah itu cara penanganannya tuh bagaimana? Kalau kecipratan minyak ya, Iya. biasanya kalau orang tua zaman dulu ya kan masih langsung pakain odol dong, pakain odol gitu kan. Padahal itu bukan cara yang tepat ya. Itu bukan cara yang tepat sebenarnya. Itu salah ya teman-teman kalau langsung dipakain odol. Itu tuh kalau semisal terkena cipratan minyak itu cuman dialirkan pakai air yang mengalir gitu, kayak cuci tangan lah gitu. Nah habis itu dikeringkan. Nah dikeringkan dibalut pakai kain yang bersih. Kain yang bersih. Nah jika lukanya itu masih kayak belum sembuh, itu tuh langsung dikasih obat salep bakar gitu. Itu berlaku juga untuk luka bakar? Atau beda lagi cara penanganannya? Sama. Luka bakar juga seperti itu. Nah itu berapa lama sih mengalirkan di air yang itu? Berapa lama durasinya? Itu mungkin itu 10 menit, sekitar 5 sampai 10 menit buat meredakan panasnya itu ya. Oke. Biar enggak. Kalau dirasa masih panas itu gimana itu? Atau cukup diberhentikan 10 menit aja terus dibalut atau gimana nanti selanjutnya? Itu bisa dipakein tadi ya obat salep itu buat luka bakar. Nah kalau salep buat luka bakarnya sendiri apa itu nama mereknya? Tahu nggak nih? Kalau mereknya mungkin ke apotik gitu ya. Oh iya. Yang ngomong aja buat luka bakar gitu. Nanti langsung ini Mbak. Oke. Nah ini juga nih banyak banget yang salah buat penanganannya, yaitu waktu orang mimisan. Kalau orang mimisan kan mungkin panik ya, langsung mengadakan kepalanya. Padahal kan itu cara yang salah kan. Salah. Nah, gimana sih cara yang benar untuk menangani orang yang sedang mimisan? Karena mimisannya jangan sesekali dibaringkan atau ditegakkan ini kepalanya karena soalnya bisa menyumbat otak ya kayaknya. Nah, terus itu tuh harus yang pertama itu ditenangin dulu ya yang pastinya korban atau pasiennya itu. Terus didudukkan secara aman, terus nyaman juga yang pastinya. Terus ini dicupit di bagian daun hidungnya. Iya, itu. Sekitar 5 sampai 10 menit. Sekiranya darah itu bisa berhentilah gitu. Bisa berhenti terus dipakein bersihin pakai tisu gitu. Oke. Nah, kalau dalam waktu dijepit itu darahnya terus keluar, itu pasti akan dirujuk ke yang lebih profesional ya mungkin ya. Iya. Tapi kalau nggak mungkin belum pernah yang lebih dari 10 menit ya, maksudnya paling ya 5 menit itu udah keluar lah, udah berhenti ya, betul. Nah, sekian saja yaitu tentang materi yang ada di KSR PMI. Nah, aku juga pengen tahu nih prestasi yang dimiliki sama KSR PMI itu apa sih? Oke, untuk prestasinya dari KSR PMI mungkin untuk 2 tahun terakhir ini saja ya. Yang pertama itu juara 2 lomba karya tulis ilmiah. Itu keren, di Universitas Negeri Yogyakarta UNY. Ya, kemudian juara harapan 2 lomba live anchor membawa berita.
itu di UNY juga. Oh, ini juga. Kemudian ada juara harapan 2 BKRK, bencana, kerentanan, resiko, dan kapasitas, itu di UMP Purwokerto. Kemudian yang kemarin 2025 ya, Iya. itu juara 1 karya tulis ilmiah juga di UIN Seizu Purwokerto. Oh, oke, keren ya. Nah, apakah syarat menjadi anggota KSRPMI itu harus yang sigap dan cepat? Nah, Sebenarnya tidak harus ya, karena awal masuk pun ya masih apa ya? belajar. Belajar, berproses gitu. Yang penting itu kita niat dan mau buat belajar itu gitu. Nanti kalau seiring waktu terus seiring berproses itu juga nalurinya juga akan sigap sendiri Nah, gitu. betul. Nah, pernah gak sih kayak panik gitu? Kan kita kan belajar teori ya, Iya. waktu praktik ke lapangan, nemu tuh yang peristiwanya itu sama. Terus kita seketika ngeblank mungkin teorinya. Nah, itu pernah nggak kalian rasakan? Coba Pernah sih, diceritakan. pernah. Tapi ya sebagai penolong juga ya, itu wajib juga untuk bisa mengendalikan diri sendiri. Yang pertama itu biasanya itu kita mengamankan diri sendiri dengan cara tenang ya. Tenang itu harus, kemudian seiring berjalannya waktu juga kalau sering menangani, sering ikut terjun pada saat jaga medis, ya secara langsung itu juga akan terlatih. oke, Gitu. oke, Jadi harus banyak actionnya. Actionnya nggak cuma yang teori aja ya. Iya. Saya kan yang real type itu biasanya berbeda jauh sama yang berbeda kita jauh. pelajari. Betul, Betul. Nah, aku juga penasaran nih, kalau misal aku lagi sakit di kampus, rumahnya jauh, kan nggak mungkin kan pulang, apalagi perjalanannya jauh dan pakai motor sendiri. Nah, di KSRPMI sendiri itu ada polikliniknya nggak sih, dan tepatnya itu di mana? Soalnya aku jarang itu denger ya letaknya polikliniknya itu di mana. Di KSR PMI Win Gusdur itu ada poliklinik. Oke. Itu di beberapa fakultas ya, beberapa fakultas itu ada polikliniknya, ada di FTIK dan Fasya. Itu poliklinik di setiap fakultas itu biasa disebut kalau di sekolah itu UKS lah. Oh ya, bahasanya. UKS betul. Nah, selain itu juga ada poliklinik yang utama yang namanya itu Klinik Abua. Oh, klinik Abia. Oke. Nah, Klinik Abua ini berada di kampus 2 Win Win Gusdur. Gusdur yang Yang ada di Bojong. Kajen ya, Bojong betul. Itu tepat di depan setelah masuk gerbang utama. Iya, oke, jadi oke, langsung oke. lihat wah itu poliklinik Abua gitu. Oke. Nah, itu pasti ada yang jaga kan? Iya, Oke. ada. Nah, kalau butuh apa-apa, misal nih jauh, terus mau make sure dulu, ada orang yang jaga nggak sih? Bisa dihubungin ke siapa? Ayo, Bisa. Iya. hafal nomornya nggak? Nanti di-insert ya di podcast. Oke. Podcast kita itu ada yang spesial, yaitu challenge membuat pantun. Silakan Kak Sawa dan Kak Isma. Pergi ke gunung melihat kabut, Cakep, pulang membawa buahku ini. cakep. Jangan ragu, jangan takut. KSR PMI penuh solidaritas tinggi. Iya, cakep. Nah, kakak-kakaknya punya pantun, aku pun punya pantun. Jalan-jalan ke kota tua, Cakep. lihat pemandangan sambil tertawa. Cakep. Podcast hari ini sudah selesai. Terima kasih, sampai jumpa lagi ya. Aku Dea Septi dan kakak-kakak KSR PMI ini yang sangat keren pamit untuk undur diri dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa join ya di KSR PMI UIN Gusdur Pekalongan. Oke, yeay.